Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam mazhab Hanafi dan kisah kewarakannya. Abu Hanafi yang bernama asli Nu'man bin Sabbi bin Zuhad adalah seorang ulama besar pendiri mazhab Hanafi. Ia termasuk imam mazhab, kawankan di antara tiga mazhab muktabar lainnya, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan Hambali. Lahir di kota Kufah, Irak pada tahun 80-an bertepatan dengan tahun 699 Masehi dan wafat di Baghdad pada 150 Hijriah atau tahun 767 Masehi. Mengutip Muhammad Ali As-Sayis dalam Tarik Al-Fiqih Al-Islam bahwa sang promotor golongan rasionalis ini namanya masuk dalam daftar atbah at-tabi'in, pengikut para tabi'in, generasi ketiga setelah Nabi. Sahabat kabarnya ia hanya sempat sesama walaupun tak lama dengan 4 orang sahabat, Anas bin Malik yang tinggal di Basham, Abdullah bin Abi Aufah bin Kufah, Sohib bin Sa'ad As-Sa'idi di Madinah, dan sahabat Abu Taufaid Amir bin Wasilah di Mekah. Tapi sayang, tak satu pun pernah ditemukannya. Sedangkan dalam riwayat lain, kendati tergolong lemah, Abu Hanafi masuk dalam daftar tabi'in. Santrinya para sahabat Nabi, karena menurut riwayat ini ia pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik, meriwayatkan satu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dirinya. Ditambah lagi pada tahun 96 Hijriah, Nu'man remaja pernah dibawa ayahnya menunaikan ibadah haji saat di masjid di Haram. Ia sempat bertemu dengan seorang sahabat bernama Abdullah bin Al-Haris bin Yusuf Az-Zabidin dan berhasil meriwayatkan satu hadis lagi. Tanah Kufah menjadi tempat tinggal terlama bagi Abu Hanafi. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana sebelum masuk ke dunia santri. Putra Nu'man ini adalah seorang wira swasta, hari-harinya selalu di pasar membantu sang ayah berjualan sutra. Saat di rumah ia sibuk memikirkan bagaimana memproduksi kain-kain sutra pilihan. Karena itu wajar dirinya dikenal sebagai ulama. Setelah sekian lama menjadi wira swasta, bahkan sampai menghabiskan separuh masa mudanya, Abu Hanafi pun akhirnya bertolak dari dunia pasar menuju dunia intelektual.
atas saran seorang ulama bernama Asy-Syabi. Wajar saja bila dia termasuk satu dari sekian ulama yang telah belajar. Namun hal itu bukan persoalan besar di mata Abu Hanifah. Berkat ketekunan dan kecerdasan yang dimilikinya, mengalahkan orang-orang yang belajar jauh sebelum dirinya. Terkait kisah lengkap Abu Hanafi tentang pemindahan dunianya dari tongkrongan pasar ke halakah ilmiah akan dibahas ditulis berikutnya insya Allah. Setelah memutuskan untuk mengikuti saran As-Sahib, meninggalkan hiruk pikuk dunia perdagangan dan mencurahkan lebih banyak simpatik kepada para ulama, santri baru itu sudah mulai jarang tampak di pasar. Ia mulai menjauh dari kebisingan di tempat itu, walaupun sekali juga menyempatkan diri menyambangi para pelanggan setia dan teman-temannya di sana. Tapi itu bisa dihitung jari dalam sepekan, mungkin sekali atau bahkan tidak sama sekali. Kesehariannya sibuk dengan mengaji, menghadiri halakah demi halakah para ulama di Kufah. Di antara para ulama tempat sumpah Abu Hanafi mengambil hadis adalah Imam Adha bin Abi Rohab Imam Nafi, mantan budaknya Ibu Umar, Imam Qatadah, dan Syekh Hamad bin Abu Sulaiman, tempat mulazamah terlama selama 18 tahun. Dari Syekh Hamad ini pula ia belajar fikih secara mendalam dengan transmisi keilmuan yang sampai pada Rasulullah, sebab gurunya itu merupakan murid dari Ibrahim Al-Nahai dan Al-Sabi, yang mana keduanya adalah santri tiga ulama besar, Imam Al-Haqdil, Al-Qomah bin Qais, dan Marzuk bin Ajda. Mereka semua belajar fikih kepada Abdullah bin Mas'ud dan Imam Ali bin Abi Thalib, gerbang keilmuan baginda Nabi. Keterangan ini ditulis oleh Muhammad Ali As-Sais dalam Takril Al-Fiqih Al-Islami. Suatu ketika Jubarah bin Al-Mukhalis bercerita tentang dirinya yang pernah mendengar Qais bin Al-Rabi memuji Abu Hanifah. Qais berkata, Abu Hanifah adalah seorang amat warak dan benar-benar taat beragama. Ia juga gemar menebar kebaikan kepada sesama. Sebenarnya ada banyak pengakuan serupa terkait kewarakan Imam Nun'ah bin Sabit. Pengakuan itu juga muncul dari orang-orang elit sekelas Imam Al-Syafi'i, Imam Malik, dan seterusnya. Belum lagi pengakuan yang muncul dari para murid
dekatnya orang-orang yang langsung mengaji satu majelis dengan Abu Hanifah, seperti Imam Abu Yusuf al-Hanif wafat 183 Hijriah dan Muhammad bin Al-Hasan Al-Saibani wafat tahun 198 Hijriah. Di antara kisah kewarakan Abu Hanifah yang ditulis Imam Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman dan Zahabil wafat 748 Hijriah dalam buku Maqam Al-Imam Abi Hanifah wa Sahibaiti Abu Yusuf wa Muhammad bin Al-Hasan, yaitu saat Abu Hasan menyedekahkan hasil penjualan baju yang dinilainya syubhat sewaktu ketika ulama yang juga itu menyuruh salah seorang partner bisnisnya yang bernama Habsih untuk menjual baju komoditas miliknya. Tapi sayang, barang yang hendak dijual itu tidak utuh, terdapat cacat pada bagian baju tersebut. Karena itu Abu Hanifah berpesan, di baju ini terdapat cacat, kalau ada yang ingin membelinya, beritahulah dulu di mana bagian yang cacat. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.